Iya. Pak, tentu kan jumlah pemilih kita tuh gede tuh Pak. Saya meyakini mungkin di atas 50% adalah para pemilih pemula tuh Pak. Iya. Mungkin apa sih yang kemudian juga kita bantu untuk penyelenggara pemilu nih supaya pemilih-pemilih pemula kita nih ikut terlibat nih Pak dalam proses demokrasi kita? Iya. Jadi ini sosialisasi penting. Kita perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa pilkada ini peristiwa 5 tahunan. Ini sangat langka dan akan berulang lagi 5 tahun lagi. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh warga masyarakat jangan sia-siakan ini. Datanglah ke TPS tanggal 27 November nanti. Gunakan hak pilih kita, jangan sia-siakan. Hak pilih kita sangat berharga karena akan menentukan pemimpin-pemimpin kita, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Kepada pemilih pemula yang baru memilih, namanya pengalaman pertama. Kesan pertama itu kan mestinya dibuat indah ya Pak. Itu makanya jangan sia-siakan, gunakan untuk pemilih pemula untuk bisa memilih. Dan kita juga meminta kepada sekolah-sekolah, kemudian perguruan tinggi untuk bisa ikut mensosialisasikan, ikut mendorong agar pemilih pemula itu menggunakan hak pilihnya. Baik. Partisipasi itu juga penting. Partisipasi politik itu penting juga. Benar. Paling tidak kita memilih orang yang nanti mimpin kita nih 5 tahun ke depan. Rasanya rugi kalau kita nggak nentuin ya Pak ya. Betul, 5 tahun jangan dipertaruhkan. Kita harus kawal betul itu sesuai dengan aspirasi dan kita pilih yang terbaik. Dan penting juga Tribuners untuk melihat paling tidak track record kemudian program yang disampaikan para calon ya Pak ya. Yang mana yang kemudian bisa kita perlu cocok nih kan gitu yang kita cermati gitu ya Pak. Betul. Nah menarik Tribuners, tentu sudah 3 bulan lebih, hampir mungkin jalan ke 4 bulan Bapak kemudian memimpin Sumatera Utara. Iya, 3 bulan. Tentu ada progres. Triwulan pertama tentu sudah dilakukan Kemendagri untuk kemudian melakukan proses nih. Benar nggak nih jalannya Pak Agus Fatoni ini di Sumatera Utara? Data yang saya punya Pak, ada beberapa capaian yang rasanya juga luar biasa. Ini ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, stunting, kemudian pertumbuhan ekonomi misalnya di data saya 4,95% dibanding triwulan sebelumnya hanya 4,88%. Lalu ada inflasi Juni 2024 angkanya 3,35%, turun di bulan Juli sebesar 2,06%, lalu Agustus hanya 1,8%. Menarik lagi Tribuners, ada angka kemiskinan dari 8,15% di 2023 menjadi 7,99% pada 2024. Nah itu triknya gimana tuh Pak? 3 bulan tuh bisa ada progres. Iya. Begitu. Itu data yang disampaikan itu memang data kondisi real dan kita bersyukur capaian kita cukup baik. Pertumbuhan ekonomi kita berada di atas nasional. Rata-rata kita nasional. Di atas nasional. Ya. Kemudian yang menarik juga inflasi. Inflasi kita selama saya masuk, ya kita bersyukur karena bersama-sama kita kerja langsung di bawah nasional. Selama ini selalu di atas nasional. Dan bulan kedua juga di bawah nasional. Hat-trick kita. Bulan kedua. Kemudian yang terakhir kemarin 1,86% itu juga di bawah nasional. Nah, ini semua berkat kerjasama kita, berkat kekompakan kita, dan juga saya mencanangkan gerakan-gerakan serentak. Ini yang menyatukan kita semua. Kita menjadi kompak, bersatu, bersama-sama, bergerak serentak. Misalnya ada gerakan pembangunan serentak se-Sumatera Utara. Ini kita membangun dari berbagai sektor, kita berhimpun di situ. Ada gerakan penanganan inflasi serentak se-Sumatera Utara. Jadi seluruhnya ikut bersama-sama menangani. Kemudian ada gerakan pasar murah serentak, ada gerakan macam-macam, termasuk gerakan menanam serentak, ada gerakan pemberian tablet tambah darah serentak, ada kemudian penanganan kemiskinan ekstrim, ada macam-macam gerakan serentak, ada 14 gerakan serentak kita canangkan sebagai wujud langkah pertama kita bahwa kita perlu bergerak serentak dan bergotong royong. Termasuk juga ada gerakan perlindungan tenaga rentan. Nah, itu juga kita lakukan. Ini terus kita lakukan bersama-sama, kita membuka ruang kepada seluruh pihak untuk bisa bersama-sama ikut membangun Sumatera Utara